Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk bersama-sama mencegah penularan virus COVID-19. Senang sekali saya Aisyah bisa menyapa kalian di dalam acara Dialog Sehat dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus setiap tahunnya. Nah, ada yang spesial nih, tahun ini mengusung tema Protect Breastfeeding as a Responsibility. Nah, tahun ini Pekan ASI Sedunia berfokus pada kontribusi menyusui pada kelangsungan hidup, kesehatan, dan kesenjangan, serta perlindungan terhadap ibu menyusui di seluruh dunia. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih, tapi ditemani oleh narasumber terpercaya, yaitu Ibu Vista Ari Rahmawati, seorang ahli nutrisionis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, sekaligus konselor ASI dan PMBA. Halo Ibu Vista. Hai Mbak Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ibu Vista karena sudah menyempatkan hadir di acara Dialog Sehat dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Sedunia tahun 2021. Baik Ibu, kita akan mulai membahas mengenai ASI ya Bu. Kita kulik lebih dalam mengenai ASI. Sebenarnya itu rata-rata orang udah pada tahu nih Bu ya mengenai ASI, tapi tuh kayak hanya sekelibat doang, kayak hanya tahu ASI sekedar ASI. Mereka kurang paham mengenai ASI eksklusif. Nah, sebenarnya ASI eksklusif itu apa sih Bu? Oke Mbak Ayu, jadi yang dimaksud dengan ASI eksklusif itu adalah memberikan hanya ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai berumur 6 bulan gitu ya. Tidak ada tambahan makanan atau minuman lain selain ASI, baik itu seperti air putih, madu, dan lain sebagainya. Nah, yang diperbolehkan hanyalah obat, vitamin, mineral, ataupun oralit yang diresepkan oleh dokter, kayak gitu Mbak Ayu. Nah, jadi Sobat Sehat, pemberian ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI saja kepada bayi dari usia 0 sampai 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan apapun lainnya. Nah Ibu, karena dari umur 0 sampai 6 bulan itu hanya mengonsumsi ASI dari ibunya, kandungan di dalam ASI itu apa aja nih Bu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi dari sang bayi? Oke, jadi ASI itu mengandung zat gizi yang sangat lengkap yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh kembang optimal ya. Jadi kurang lebih 90% ASI itu terdiri dari air kayak gitu. Kemudian ada beberapa zat gizi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, antara lain protein. Nah, protein di dalam ASI itu dia protein yang mudah dicerna dan mudah diserap oleh tubuh bayi. Kemudian ada yang namanya imunoglobulin A. Nah, itu bermanfaat untuk membentuk kekebalan tubuh bayi. Kemudian ada lemak. Nah, lemak di sini adalah lemak yang berguna untuk perkembangan otak ya, jaringan otak, dan untuk perkembangan syaraf juga. Seperti itu. Wah, jadi banyak banget ya Bu kandungan-kandungan baik yang ada di dalam ASI. Tentunya dengan kandungan itu banyak sekali manfaat baik bagi si bayi maupun ibu. Nah, sebenarnya manfaat ASI itu apa aja sih Bu? Oke. Jadi manfaat ASI itu bisa kita lihat dari segi kesehatan, dari sosial, dari ekonomi gitu ya. Seperti itu. Kemudian ASI itu bermanfaat tidak hanya untuk bayi, tapi bisa untuk bayi, bisa untuk ibu, bisa untuk keluarga, masyarakat, bahkan untuk negara sendiri. Seperti itu. Jadi misalkan manfaat ASI untuk bayi itu antara lain bisa untuk tadi ya, seperti tadi disebutkan, untuk kekebalan tubuh, kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Kemudian kalau manfaat untuk si ibu bisa untuk mencegah terjadinya kanker payudara, seperti itu. Kemudian kalau untuk keluarga bisa dilihat dari sisi ekonomi juga ya, jadi lebih irit. Kemudian karena bayi tidak sering sakit, sehingga juga hemat juga, tidak harus mengeluarkan
anggaran untuk kesehatan. Kemudian untuk masyarakat itu juga sama ya, jadi tidak merepotkan orang lain seperti itu. Kemudian bagi negara manfaat ASI itu cukup besar ya. Misalkan bayi itu diberikan susu formula, katakanlah seperti itu, bayi akan mudah sakit seperti itu akan mengeluarkan anggaran tersendiri. Kemudian susu formula itu diimpor ya dari luar seperti itu Mbak Ayu. Nah itu juga akan menambah anggaran bagi negara, termasuk nanti juga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dari dampak dari sampah yang ditimbulkan dari susu formula dan bungkus-bungkusnya kayak gitu Mbak Ayu. Wah, ternyata banyak sekali ya Bu manfaatnya, mulai dari bayi itu sendiri, ibu, keluarga, masyarakat, bahkan juga negara nih teman-teman. Tapi Bu, di balik segudang manfaat ASI ternyata ada juga nih Bu tantangan atau hambatan bagi ibu yang sedang dalam masa menyusui. Kira-kira tantangan yang biasa ditemukan itu apa aja sih Bu? Oke Mbak Ayu, jadi ada beberapa tantangan maupun hambatan bagi yang berasal dari luar si ibu gitu ya, maupun dari dalam gitu ya, atau eksternal maupun internal. Kalau dari luar misalkan contohnya dukungan keluarga, jelas itu juga akan menjadi hambatan untuk keberhasilan menyusui. Kemudian gencarnya ini ya, promosi susu formula, nah itu juga menjadi tantangannya. Kemudian kalau dari internal si ibu sendiri itu ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi. Nah, sebagian besar permasalahan itu antara lain karena puting lecet atau retak, kemudian payudara bengkak, kemudian mastitis atau terjadi infeksi di payudara, dan yang terakhir adalah ASI tidak cukup. Nah, yang menarik di sini Mbak Ayu bahwa di ASI tidak cukup itu ada dua hal ya. Yang sering terjadi adalah ibu merasa ASInya tidak cukup gitu ya. Selain itu ada juga yang terjadi kasus ASI benar-benar tidak cukup. Itu mungkin Mbak Ayu. Oh, berarti perasaan ibu itu juga mempengaruhi ya Bu, seperti kayak ngerasa ASI nggak cukup, itu tuh menjadi faktor penghambat dalam masa menyusui. Nah Ibu, jika untuk ibu yang bekerja nih Bu, yang misalnya sedang dalam masa menyusui, itu bagaimana ya Bu ibu tersebut dapat menyusui bayinya? Apakah ada alternatif atau bagaimana Ibu? Jadi begini Mbak Ayu, jadi memberikan ASI itu bisa dimanapun dan kapanpun gitu ya. Tidak ada alasan untuk ibu bekerja tidak memberikan ASI pada bayinya seperti itu. Jadi bagaimana caranya kalau ibunya bekerja? Bisa dengan memberikan ASI perah gitu ya. Bisa disimpan dan diberikan ketika ibu berjauhan dengan bayinya. Nah, yang penting di sini bahwa dalam memberikan ASI perah ini yang harus dihindari adalah menggunakan dot atau botol seperti itu, karena hal ini bisa menyebabkan bingung puting. Jadi nanti ketika diberikan ASI secara langsung dari payudara, bayi itu akan nggak mau gitu ya, menolak seperti itu. Nah yang dianjurkan adalah bisa menggunakan gelas atau selopi, gelas kecil kayak gitu ya, kemudian pipet atau sendok seperti itu. Kemudian ketika ibu berada di rumah gitu ya, diharapkan untuk memberikan ASI-nya secara langsung kepada bayi. Ternyata tetap ada ya Bu alternatif lain bagi ibu bekerja untuk menyusui bayinya. Nah Ibu, seperti yang Ibu katakan tadi, selain kemampuan fisik maupun badan si ibu, ternyata ibu ini perlu dukungan Ibu, misalnya dukungan dari keluarga. Nah bagaimana sih Bu dukungan keluarga yang seharusnya diberikan kepada ibu yang sedang dalam masa menyusui? Jadi begini, untuk dukungan keluarga itu sangat penting ya terhadap keberhasilan proses menyusui. Contohnya gini Mbak Ayu, maaf ya, bagi para ibu-ibu mertua. Jadi biasanya seperti ini. Jadi ketika si ibu menyusui ini masih tinggal bersama orang tua ataupun ibu mertua seperti itu, kadang mereka gagal memberikan ASI karena mungkin pengalaman dari orang tua atau mertuanya itu atau mitos-mitos yang berkembang di masyarakat menyebabkan si ibu istilahnya ditekan kayak gitu ya, diminta untuk segera memberikan susu formula atau makanan selain ASI. Nah seperti itu dukungan keluarga tentunya sangat penting gitu ya untuk keberhasilan menyusui ini. Kemudian dukungan yang paling penting dan paling
besar dalam keluarga itu adalah dukungan suami. Nah, karena sebenarnya ketika memutuskan sesuatu ya, di kultur kita kayak gitu ya, itu adalah peran suami sangat besar. Jadi di sini kita tegaskan lagi bahwa dukungan dari suami itu sangat besar untuk keberhasilan menyusui. Baik Ibu, ternyata ya memang benar dukungan keluarga itu sangat penting bagi ibu yang sedang dalam masa menyusui. Nah, selaras dengan tema Pekan Menyusui Sedunia tahun 2021, yaitu perlindungan menyusui adalah tanggung jawab bersama, gitu ya. Mengapa sih Bu perlindungan menyusui itu menjadi tanggung jawab bersama? Ya, jadi perlindungan menyusui itu menjadi tanggung jawab bersama seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya Mbak Ayu ya, bahwa manfaat menyusui itu juga dirasakan oleh semua pihak gitu ya. Artinya bahwa tanggung jawab untuk keberhasilan menyusui ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian kunci dari keberhasilan menyusui ini tergantung dari lingkungan sekitarnya ya. Contohnya lingkungan sekitar itu seperti tadi dukungan keluarga, kemudian bagaimana sistem kesehatan di situ ya, termasuk bagaimana dukungan tenaga kesehatan terhadap ibu menyusui, kemudian bagaimana dukungan dari lingkungan tempat bekerjanya seperti itu, kemudian kebijakan pemerintah ataupun regulasi yang ada di tempat tersebut. Nah, untuk dukungan pemerintah terkait perlindungan menyusui bagi ibu ini bagaimana ya Bu? Jadi untuk kebijakan ataupun regulasi yang ada untuk perlindungan ibu menyusui itu sebetulnya sudah disusun dari tingkat pusat maupun sampai dengan tingkat daerah seperti itu ya. Jadi terkait dengan bagaimana melindungi ibu menyusui, kemudian bagaimana menyediakan tempat-tempat menyusui di fasilitas umum seperti itu. Kemudian kalau di Kabupaten Sleman sendiri kita punya kebijakan tertulis, yaitu Peraturan Bupati Sleman nomor 38 tahun 2015 tentang inisiasi menyusui dini dan pemberian air susu ibu eksklusif. Nah, jadi untuk ibu yang sedang dalam masa menyusui nggak perlu khawatir ya Bu, karena mereka sudah terlindungi bahkan dari peraturan dari pemerintah dan juga sampai ke daerah. Nah, Ibu, seperti yang sedang kita rasakan saat ini, kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Nah, ada banyak nih Bu kasus yang ditemukan ibu yang sedang dalam masa menyusui terkonfirmasi positif COVID. Itu bagaimana ya Bu? Ibu tersebut menyusui anaknya, apakah hal tersebut aman untuk dilakukan? Jadi untuk ibu yang terkonfirmasi COVID-19 ya, terutama yang tanpa gejala ringan bahkan sampai sedang, itu bisa tetap menyusui bayinya secara langsung gitu ya. Terkecuali kalau ibunya itu mengalami gejala yang berat, itu harus dengan rekomendasi dokter gitu ya. Kemudian kenapa ini dikatakan aman ya, ibu yang terkonfirmasi COVID, kenapa dikatakan aman tetap menyusui langsung bayinya gitu ya, karena dari WHO sendiri menyatakan bahwa tidak ada bukti terjadinya penularan secara vertikal dari ibu terkonfirmasi positif COVID ke bayinya. Nah, seperti itu. Kemudian data-data juga menunjukkan bahwa bayi yang terkonfirmasi COVID itu menunjukkan gejala yang ringan bahkan tanpa gejala, dan ketika mendapatkan ASI atau disusui, bayi berisiko rendah untuk terkonfirmasi COVID-19. Nah, seperti itu. Kemudian berarti ketika ibu menyusui atau ibu yang terkonfirmasi COVID tadi menyusui bayinya, itu akan lebih banyak manfaatnya gitu ya, dibandingkan ketika si bayi tidak disusui atau mungkin dipisahkan dari si ibu. Itu dampaknya atau resikonya akan lebih besar untuk terjadi gangguan kesehatan maupun bahkan kematian. Jadi tetap aman ya Bu menyusui secara langsung dari ibu ke bayi jika ibunya terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, mungkin ibu-ibu di rumah dan juga saya juga nih pengen tahu nih Bu tips-tips gimana sih tips menyusui bagi ibu yang terkonfirmasi positif yang lebih aman nih kepada bayinya.
tips yang aman untuk ibu yang terkonfirmasi COVID-19 dan menyusui langsung ke bayinya, pada intinya adalah menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti itu ya. Protokol kesehatannya antara lain memakai masker medis gitu ya, kemudian diganti secara berkala, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terus jangan suka pegang-pegang hidung sama mata gitu ya, jadi tidak perlu sering pegang-pegang kayak gitu ya. Kemudian ada lagi yaitu selalu membersihkan ini ya, benda-benda, membersihkan maupun mendesinfeksi benda-benda yang sering disentuh oleh ibu atau barang-barang yang sering dipegang oleh ibu. Dan ternyata kunci utamanya itu yang menerapkan protokol kesehatan yang selama ini digaung-gaungkan nih Sobat Sehat, mulai dari mengganti masker secara berkala, mendesinfeksi benda-benda yang dipegang oleh ibu, dan juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, terakhir nih Bu, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada audiens. Silakan Ibu. Melalui peringatan Pekan Menyusui Sedunia tahun 2021 ini, saya mengajak semua pihak untuk terus mendukung ibu menyusui karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, seperti kita ketahui bersama bahwa manfaat menyusui jauh lebih besar dibandingkan resiko ketika bayi tidak disusui. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasi-informasi yang telah Ibu berikan, dan juga Ibu telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam dialog sehat kali ini. Di tengah kesibukan pastinya ya Bu, terima kasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama Mbak Ayu, semoga apa yang kita share tadi bisa bermanfaat untuk semua. Nah, amin. Semoga dapat tersebar luas juga kepada ibu-ibu menyusui di seluruh dunia. Baiklah Sobat Sehat, mungkin sekian dulu acara Dialog Sehat dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Sedunia tahun 2021. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi-informasi kesehatan di Instagram Dinkes Sleman. Tetap jaga kesehatan ya semuanya. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.